Halo guys, balik lagi bareng cerita singkat buat ngebahas alur cerita film yang pastinya seru, tegang, dan bikin penasaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan update film-film keren lainnya dari channel ini. Udah? Oke, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita langsung disuguhkan dengan adegan pemalakan yang terjadi di sebuah minimarket. Terlihat ada 3 preman, anggota geng Parkside Killer yang lagi minta jatah ke seorang kasir wanita bernama Moon. Sayangnya, Moon cuma mampu bayar setengah dari jumlah setoran yang ditentukan. Alhasil, pemimpin preman yang bernama Tron langsung ngancam Moon pakai senjatanya. Nggak lama kemudian, abangnya Moon nekat ngeluarin senapan buat nyelamatin adiknya. Tapi apes, malah ini yang terjadi. Usai membrutal sampai bikin kakaknya Moon dan seorang anak kecil tewas, Tron CS pun langsung menculik si Moon. Adegan kemudian berpindah. Kita melihat jagoan kita semua, yaitu bernama Oscar Shaw, yang diperankan oleh Michael Jai White. Dia adalah mantan polisi yang terpaksa pensiun karena alasan yang bakal diungkap nanti. Sekarang dia menikmati hidupnya dengan jadi pengangguran profesional. Oscar yang hidup sendirian selalu memulai rutinitas harinya dengan bermeditasi. Setelah itu dia bengong sebentar, merenungi nasib sambil menikmati kopi hitam. Kemudian dia bersiap pergi pakai jas lecis banget buat pergi ke bar langganannya. Di sana dia cuma mesen bir yang kadar alkoholnya rendah, terus main pinball. Getting old. 2 better days. Please be nice to my pinball. Tak lama, teman kentalnya Oscar yang bernama Ray datang. Setelah basa-basi singkat, Ray izin keluar sebentar buat nemuin seorang pria. Yeah, I'll be right back. I won't be there. Give me a second. Right? Yeah. Things personal here. Said we're good. You know why they don't want problems? What's up, Ray? We met? Dari percakapan itu, Oscar dengar kalau mereka terlibat dalam sebuah investasi bisnis. Ray pun menjelaskan kalau dia terpaksa melakukannya demi nambah pundi-pundi uang. Ray kemudian menceritakan soal penembakan di toko milik Moon Kwong. Dia bilang anak-anak Gen Z sekarang brutal-brutal, bikin lingkungan mereka tidak aman. Including a little girl and another little out the blue just made a turn for the worse. Me shook. Sepulang dari bar, Oscar mampir ke toko Moon buat belanja kebutuhan sehari-hari. Kebetulan di sana, dia ketemu sama ibunya Moon, yang kelihatan sedih banget, sebab putrinya belum juga ditemukan. Ibunya Moon juga bilang, kalau dia sangat menyesalkan Oscar harus pensiun dini. Soalnya, pas Oscar masih bertugas, hidup warga tuh lebih damai dan aman dari kriminal. Begitu keluar dari toko, Oscar tiba-tiba dicegat gituman sama seorang bocili. Bocil itu minta uang ke Oscar setelah lihat penampilannya yang kayak old money. Tapi, Oscar nggak mau ngasih uang cuma-cuma. Dia minta si bocil, yang ternyata namanya Andre, buat bawain belanjaannya sampai rumah. Tapi di tengah jalan, mereka melihat si Tron dan rekannya lagi malak seorang anggota geng lain. Tapi tiba-tiba, anggota gengnya muncul bawa senjata. Jadi baku tembak pun tak terhindarkan. Sure you're okay? Usai memastikan Andre aman, mereka lanjut jalan. Setibanya di rumah, Oscar ngasih si bocil upah sesuai janji. Dari obrolan mereka, kita jadi tahu kalau Oscar sempat punya istri sebelum akhirnya pisah. God, if you want to make some more money, you be careful. Whatever. Later, Oscar. Malam harinya, kita diperlihatkan Ray yang sama kesepiannya kayak Oscar. Dia cuma ditemani seekor kucing oranye yang jadi teman ngobrol sekaligus tempat berkeluh kesah. Ternyata Ray juga mantan polisi dan merupakan partner Oscar selama bertugas. Didengar renungannya, tiba-tiba alarm mobil mewah Ray yang parkir di pinggir jalan bunyi. Rupanya, seorang anggota Parkside Killer bernama Slay lagi berusaha menggasak mobilnya. Karena ketangkap basah, Slay yang ketar-ketir langsung kabur sebelum Ray menghabisinya. Ray balik masuk, tapi dia mendapati pintu halaman belakang rumahnya terbuka. Pas dicek nggak ada apa-apa,
jadi dia masuk tanpa curiga sedikit pun. Keesokan harinya, Oscar bangun tidur langsung bermeditasi, pakai baju rapi, dan pergi ke bar kayak biasa. Harusnya Ray datang nemenin main pinball, tapi ditunggu lama nggak nongol juga. HP-nya pun nggak aktif. Oscar yang punya firasat buruk langsung mendatangi rumah sahabatnya itu. Namun, dia malah dikejutkan dengan keberadaan detektif wanita bersama rekannya yang mengenal Oscar sebagai sang legenda. The same thing. Depends. Were you a family member or friend of Ray? Ross. This is... Yang lebih mengejutkan lagi, Oscar melihat Ray tergeletak tak bernyawa di kamarnya. Para detektif lagi investigasi TKP setelah dapat laporan tetangga. Motif pembunuhan Ray belum diketahui, tapi yang pasti bukan perampokan, karena harta benda Ray masih utuh. Detektif laki-laki, Ross, nanya ke Oscar soal kemungkinan musuh Ray. Tapi setahu Oscar, Ray nggak punya musuh karena disukai semua orang. Anehnya lagi, nggak ditemukan senjata apapun, padahal Ray bukan tipe yang pasrah kalau diserang. Was there a gun found? There's a guy like Ray. Oscar langsung pamit karena butuh ruang mencerna situasi ini. Sebelum pergi, dia sempat nanyain soal kepala polisi bernama Frank. Seperginya Oscar, Ross ngejelasin ke rekan wanitanya, Perez, soal hubungan Oscar, Ray, dan Komandan Frank. Dulu Oscar dan Ray adalah partner dalam misi penggerebekan kasus besar. Unethical. You Shaw as a scapegoat. Operasi itu dianggap melanggar etika dan berujung kematian mahasiswa kulit putih anak konglomerat. Demi meredam masalah, Komandan Frank menjadikan Oscar kambing hitam dan memaksanya pensiun. Ray cuma dapat hukuman ringan, tapi milih mundur sebagai bentuk solidaritas. Jadi, itulah alasan Oscar dan Ray pensiun. Oscar sendiri sekarang mengalami stres setelah kehilangan satu-satunya orang yang jadi alasannya bertahan hidup. Malamnya, Oscar minum-minum sampai mabuk berat di bar langganannya, sambil mendoakan almarhum Ray. Di sini Oscar ditemani barista kenalannya sampai mantan istrinya muncul setelah dengar kabar Ray. Mereka bernostalgia sejenak, membahas sakit hatinya Oscar yang ditinggal demi duda satu anak. Mantannya nawarin antar pulang, tapi ditolak. Sampai akhirnya sang barista yang bujuk Oscar karena khawatir dia kenapa-kenapa di jalan. Your life. Take you home. Please? Hey. Let's go. Di sisi lain, Moon yang jadi tawanan geng Parkside Killer kini dibuat tepar setelah disuntik pakai narkoba. Disinilah diperlihatkan betapa bejatnya Tron CS. Bukan cuma hobi malak dan nganu wanita, mereka juga pemakai sekaligus pengedar barang haram yang menguasai kota. Pelanggannya dari berbagai kalangan, termasuk ibu muda yang hidupnya terlalu pusing alias ruwet. Bersamaan dengan kekacauan kota itu, Oscar kini membuka sebuah kotak yang selama ini tertutup rapat. Isinya atribut kepolisian, lengkap dengan senjata mini. Setelahnya dia pergi ke pemakaman Ray yang dihadiri rekan polisi lainnya. Di sana, Oscar ketemu Komandan Frank yang ngucapin bela sungkawa dan minta maaf soal masa lalu. And serve all will not be forgotten. To Raymond's family, today we honor Raymond Jackson. His service and dedication will not be forgotten. Tapi Oscar terlanjur sakit hati dan nolak permintaan maafnya. How you been? Like, have some drinks and catch up on old times. Nah, man. Nice to see you, Chuck. Take care.
Setelah itu, Perez dan Ross lanjut investigasi di rumah Ray meski sudah malam. Perez akhirnya menemukan brankas rahasia milik Ray yang isinya bergepok-gepok uang tunai. Ini jadi pertanyaan besar, gimana bisa pensiunan polisi yang gajinya pas-pasan punya uang sebanyak itu? Sementara itu, Oscar yang masih terpuruk lagi-lagi menghabiskan hari dengan minum-minum di bar. Question is, what was Jackson doing? Did he rob someone? Pas dia lagi kencing di toilet, tiba-tiba rekan bisnis almarhum Ray membicarakan kematian Ray yang tragis. Katanya kematian Ray nggak masuk akal, tapi paling aman biarin polisi yang urus, supaya bisnis mereka nggak terseret. Here, on all of us. No, you two were close. Really sorry. Oscar yang udah teler pulang jalan kaki sambil mikirin itu. Di jalan sunyi, tiba-tiba Oscar dipalak preman bersenjata. Tapi preman itu lagi sial, karena nggak tahu siapa yang dihadapi. Alhasil dia dihajar habis-habisan sama Oscar. Look at you. Just a fucking baby. Besok pagi-pagi, Ross datang ke rumah Oscar membahas temuan baru. Tim polisi nemuin berandalan bernama Bress yang tewas dan di tubuhnya ada barang milik Ray. Ini membuka kemungkinan kematian Ray berkaitan dengan geng Parkside Killer yang dipimpin Tron. Mendengar itu, tekad Oscar makin kuat buat usut tuntas kematian Ray tanpa bantuan polisi. Dia mau balas dendam dengan tangannya sendiri. Well, nothing I can think of. Good luck with the meditating. Yeah, well, good luck on you. Akhirnya, Oscar ngeluarin senjata apinya yang udah lama nganggur dan pakai pakaian santai mode berburu. Pas keluar, dia kaget lihat si bocil Andre di teras dengan wajah babak belur. Oscar bawa masuk buat diobati dan diinterogasi. Andre akhirnya ngaku kalau pelakunya ayahnya sendiri. Amarah Oscar meledak. Dia ajak Andre pulang buat kasih pelajaran ke ayahnya. Well, where is he? Di perjalanan, Oscar cerita kalau dulu dia dan mantannya sempat program anak, tapi gagal keburu diselingkuhi. Jadi dia kesal kalau ada orang tua menyia-nyiakan anak. Yeah. Tiba-tiba Andre lihat ayahnya masuk ke toko. Oscar menepi dan nemuin pria botak itu. Sementara Andre ditinggal di mobil. Dan di saat itulah, salah satu preman bernama Slay datang dan maksa Andre ikut. Hey, look. Show us out of the car. Out there in the Subaru, in the passenger seat. Beruntung Oscar lihat dan langsung tancap gas ngejar. Oscar sampai di markas Parkside Killer tepat saat Andre digiring masuk. Dengan santuy, Oscar masuk tanpa kendala. Begitu ketahuan, Oscar bilang tujuannya cuma ambil Andre. Tapi si preman malah nyerang. Pergelutan pun terjadi. With me right now. Look, I don't want no trouble. With your mama. Usai membrutal, Oscar menyisakan Slay yang sekarat buat diinterogasi. Akhirnya, Oscar dapat info kalau anggota lain ada di klub bernama Deviate. Sebelum pergi, Oscar nyelamatin Moon yang disekap. Oscar berhasil dantai habis anggota geng di sana, lalu bawa Andre dan Moon pergi. Oscar nganter Moon ke minimarketnya, ketemu ibunya, baru setelah itu ngajak Andre pulang ke rumahnya. Thank you. You're all set up, so you can. You're not. That's why you're staying here tonight. And we'll. No, I'm just gonna talk to him. TV. Here's. Good night. Aksinya belum selesai. Oscar ganti baju, pakai jas necis, dan pamit ke Andre. Sesuai dugaan, malam itu juga Oscar mendatangi klub Deviate.
Dia masuk dengan mudah karena kenal penjaganya. Di tempat ajab-ajab itu, Oscar lihat anggota geng lagi dikelilingi cewek. Oscar ngikutin sampai ke toilet. Begitu si preman selesai kencing, Oscar langsung menghajarnya. Dia ambil HP si preman buat mancing preman lainnya. Call your boy out for a little chat. Let's go. You see this shit? They're right there. Right. Your man Slay has been slayed and your boy... Begitu Tron dan satu anggota datang, Oscar nuntut mereka ungkap dalang pembunuhan Ray. Tron yang tahu Oscar polisi malah ngeluarin senjata. Baku tembak pun pecah. Satu anggota geng tewas, tapi Tron berhasil kabur meninggalkan satu anggotanya yang terluka parah. Oscar ngancem preman itu, tapi dia nolak ngasih info sampai akhirnya meninggal. Dengar sirine polisi, Oscar kabur dan buang jas serta senjatanya ke tong sampah. Tapi sialnya, pas sampai rumah, Perez dan Ross udah nunggu dan bawa dia ke kantor polisi. You're pretty well dressed for simply. There was a shooting at Club DB8. No way. Di ruang interogasi, mereka tunjukin CCTV punggung pelaku penembakan. Oscar nyangkal. Perez nuduh Oscar bunuh Ray demi uang. Oscar marah besar karena nggak mungkin dia tega habisi sahabatnya. Look, we appreciate job. Setelah terbukti tak bersalah, Oscar dibebaskan. And you were... I'm gonna pretend it's about goddamn time. Ross bersikap aneh dengan terus yakinin Komandan Frank kalau Oscar pelakunya. Tapi Frank malah bela Oscar. Ross kecewa berat. Aimed a gun in years. Steak chicken timer. Really? Well, how do you keep your sanity? That's a favor. They're like weeds. Singkat cerita, Oscar sampai rumah dan lihat Andre tidur sama temannya. Tiba-tiba, Ross nelpon dan ngungkapin kalau pembunuh Ray adalah Tron, bahkan ngasih tahu tempat persembunyiannya. Semangat Oscar membara lagi. Malam itu juga dia berangkat. Sampai di lokasi, Oscar coba buka pintu kosan pacar Tron kaya maling profesional. Tapi Tron udah di luar sembunyi. Oscar dengar suara. Pas mau ngecek, Perez datang dan sita senjatanya. Pas lagi adu debat, mereka berdua tiba-tiba dilumpuhkan oleh Tron. Saat itulah Ross datang. Plot twistnya terungkap. Ternyata Ross adalah polisi korup, bagian dari sindikat barang haram, dan Tron adalah sepupunya. Dia sengaja jebak Oscar. Terungkaplah Ross dalang pembunuhan Ray, dan uang di brankas Ray adalah bayaran karena Ray bantu penjualan barang haram dari Ross. Tapi, di tengah terungkapnya fakta itu, Oscar dan Perez bangkit. Singkat cerita, mereka berhasil habisi Tron dan Ross. Perez ngaku, udah lama dia curiga Ross aslinya busuk, dan investigasi bareng Frank. Well ventilated. Excuse me. You took your... Tell me. Get me out of here. Right here. Thought I'd come Setelah Oscar membaik, Komandan Frank nemuin dia di rumah sakit. Minta maaf, dan ngaku kalau selama ini dia membiarkan kartel garam Cina beroperasi demi uang.
Dia nawarin Oscar gabung dengan imbalan $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Later, Perez came on the scene. Me to the source. Okay. I have those were good, right? So, I'm gonna get 100,000. Yeah. Beberapa hari kemudian, ada konferensi pers. Frank memberikan pidato buat mulihin nama baik kepolisian. Tapi pas Perez dikasih kesempatan ngomong, dia malah bongkar kejahatan Frank. Rupanya, Oscar merekam percakapan waktu ditawari suap. Berkat bukti itu, sang komandan diringkus di hadapan wartawan. Obtained thanks to Oscar Shaw. Tron and his PSK gangsters distributed. This thing was AI. Fabricated thing here, Commander, is that bullshit speech. Perez kasih Oscar penghargaan karena bantu ungkap kebusukan sistem. Begitu semua selesai, Oscar kembali ke kampungnya sebagai orang biasa. Dia menikmati hidup bareng bocil Andre dan anjingnya. Hey. Suatu hari pas ke tokonya Moon, ayah kandung Andre muncul. Oscar bicara empat mata, mau jadiin Andre anak angkat. Hey. Andre's your son, right? Andre's gonna stay with me for a while. Tiba-tiba perampok datang nodong Moon dan ibunya. Oscar pasang badan, tapi bukan buat bertarung, melainkan ngasih wejangan bijak. Ajaibnya, si perampok uluh. Begitupun ayah Andre yang akhirnya izinin anaknya tinggal sama Oscar. My name is Oscar Shaw. Film pun berakhir di sini. Dari Oscar kita belajar, menyelesaikan masalah nggak selalu harus pakai kekerasan. Kadang cukup pakai kata-kata motivator dan dibicarakan secara kekeluargaan. Nah, itu dia tadi alur cerita film kita kali ini. Gimana menurut kalian aksi Oscar Show? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar Mimin makin semangat bikin konten buat kalian. Oke guys, sampai jumpa di video cerita singkat selanjutnya.